Nah, ketika teman-teman sudah tahu semuanya tadi, teman-teman, eee, gimana nih cara memulainya? Yang pertama adalah teman-teman membuat akun di Sekuritas ya, khususnya kalau udah pada join di sini, harusnya sudah pada buat ya akun Sekuritas di KISI, Korea Investment, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikut webinar, kemudian diskusi, kemudian live dengan, emiten saham atau live dengan influencer di saham gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari teman-teman belajar ya. Jadi misalkan ada acara-acara tentang saham, teman-teman ikutan, itu salah satu cara untuk belajar. Kemudian teman-teman juga bisa join komunitas-komunitas saham, misalkan di Telegram, kemudian di Discord, atau dimanapun gitu ya. Teman-teman bisa join itu ketika teman-teman ingin belajar gitu. Itu adalah salah satu caranya juga. Yang terakhir juga teman-teman juga bisa membaca, kemudian uh, menonton YouTube misalkan, itu teman-teman bisa belajar tentang saham di platform yang bisa teman-teman gunakan gitu. Itu cara-cara memulainya ya, itu hal dasar gitu. Nah, biasanya teman-teman ketika baru memulai itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi, teman-teman biasanya tuh yang pertama adalah greedy. Misalkan, teman-teman nih beli, kemudian udah untung, tapi itu nggak puas, udah untung berapa persen, tapi nggak puas, masih kecil gitu. Akhirnya nggak dijual dan malah sahamnya turun dan akhirnya rugi. Nah, itu adalah greedy, teman-teman. Itu kesalahan yang banyak sekali dilakukan oleh orang investor-investor pemula. Kemudian yang kedua adalah pengen cepat dapat cuan. Itu adalah satu kesalahan juga yang sering dilakukan pemula karena cuan itu kan kita nggak tahu nih kapan saham naik gitu. Kita hanya bisa membeli karena kita tahu nih teknikal secara chartnya itu bagus, kemudian secara fundamental keuangannya bagus, tapi kan kita nggak bisa memprediksi kapan saham itu naik gitu ya. Nah itu, tapi teman-teman pengen cepet gitu. Nah itu adalah salah satu kesalahan juga gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman cuma ikut-ikutan orang lain. Itu bisa menjadi hal yang salah juga buat teman-teman karena misalkan teman-teman ikut tapi nggak mau belajar, nah itu akan menjadikan teman-teman biasanya nih bingung kayak mau beli ini gitu, ikut misalkan di YouTube atau di Twitter atau di mana gitu ya. Ini ada yang mau beli ini, ya ada ikutan. Terus pas sahamnya turun bingung gitu, harus ngapain. Nah itu teman-teman tanpa tahu sahamnya itu saham apa, kemudian dia apakah sekarang lagi dalam fase yang bagus, misalkan, atau keuangannya bagaimana, tanpa pengetahuan apapun, teman-teman ikutan, itu adalah hal yang salah juga nih bagi pemula. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman takut cut loss. Cut loss itu apa? Cut loss itu adalah jual rugi. Teman-teman takut ketika harga sahamnya udah turun, teman-teman yang harusnya itu menjual rugi gitu ya, karena sudah perusahaannya udah mulai jelek misalkan, atau chartnya sudah mulai jelek gitu. Teman-teman takut nungguin harganya balik lagi gitu, atau BEP gitu, balik ke harga teman-teman beli gitu, tapi harganya itu nggak akan pernah balik misalkan. Nah itu adalah kesalahan dari investor pemula. Kemudian teman-teman juga misalkan nggak punya trading plan, tuh teman-teman misalkan beli langsung, tiba-tiba nggak tahu nih mau jualnya di berapa, mau stop loss-nya, atau misalkan jual ruginya di berapa gitu. Terus proyeksinya gimana gitu, berapa persen, itu teman-teman nggak tahu, itu nggak punya trading plan. Itu adalah salah satu kesalahan juga. Yang selanjutnya yang biasanya paling banyak itu adalah FOMO gitu. FOMO ini apa? FOMO ini adalah takut ketinggalan dari yang lain. Misalkan yang lain tuh banyak beli saham. Misalkan waktu itu lagi pertama kali ada saham yang baru listing, yaitu Bukalapak misalkan. Semua orang beli Bukalapak. Wah, ikutan beli Bukalapak gitu. Terus ternyata harga sahamnya itu turun terus, teman-teman bingung gitu. Karena teman-teman kan ikut-ikutan, FOMO, takut ketinggalan gitu. Akhirnya teman-teman nyangkut gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula itu. Yang terakhir adalah teman-teman beli saham kemudian ditinggal dan tidak dikelola lagi, kayak beli ya udah habis itu kayak aplikasinya di uninstall misalkan, atau
teman-teman lupakan gitu. Itu adalah salah satu kesalahan juga ya. Jadi tetap harus di-maintain karena teman-teman kan juga investasi dia bekerja kan kita juga uang misalnya uangnya bekerja kan kita juga harus tetap melihat, kita juga harus tetap mempelajari tanpa ya nggak ada yang namanya cuan secara instan gitu ya. Itu teman-teman harus tahu juga gitu.